sih yang dimaksud Merdeka Belajar di Kampus Merdeka? Dulunya, kampus menjadi tempat untuk belajar bagi mahasiswa dan juga dosen secara tatap muka langsung. Pada program pembelajarannya, sebuah kampus seringkali menerapkan konsep pembelajaran di mana dosen menjadi seorang sumber utama. Ini tentunya akan menjadikan mahasiswa kurang mandiri dalam menyelesaikan berbagai upaya pemecahan masalah yang harus diselesaikan. Selama ini, dasarnya sebuah kampus sendiri menerapkan sistem pembelajaran dengan SKS yang hampir keseluruhannya mengharuskan adanya kegiatan di dalam kelas. Ini menunjukkan kurangnya kemerdekaan bagi mahasiswa dalam melakukan pembelajaran. Nah, apa itu merdeka belajar ya? Jadi merdeka belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Itu menurut Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Merdeka belajar sendiri di kampus. Merdeka belajar merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, dunia kemasyarakatan, dan juga lain sebagainya yang akan dihadapi di masa depan. Kampus Merdeka sendiri memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil yang sekiranya mereka cocok dan menguasai mata kuliah tersebut. Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus, belajar di tempat-tempat yang membuat mereka nyaman dan yang mereka sukai. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Apa itu kampus merdeka? Kampus merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu merdeka belajar, seperti yang diulas tadi ya. Dan ini merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo guna menciptakan adanya SDM yang lebih unggul. Dalam penerapannya pun, konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan keluasan selama 2 semester pada program pembelajaran untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Jadi, mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar caranya hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya kebijakan tersebut bertujuan untuk mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini atau sejak pertama kali memasuki ranah kampus, sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Mengapa saya ikut bergabung dengan relawan mengajar ini? Karena dilihat dari keadaan saat ini, di keadaan pandemi ini, banyak sekali pembatasan di
lingkungan kita, misalnya tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkumpul dengan orang banyak, ataupun keluar rumah pun harus menggunakan masker, tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Nah, untuk dalam pendidikan pun juga dibatasi dalam program pendidikannya pun juga dilakukan lewat media sosial, dan media sosial itu juga memerlukan sebuah handphone ataupun laptop. Nah, jika diberlakukan di desa, masih ada kemungkinan jika ada siswa yang tidak mengikuti pembelajaran ya dikarenakan tidak mempunyai handphone tersebut. Nah, adanya relawan mengajar dari rumah ini sangatlah membantu. Karena apa? Karena kita bisa mengajar siswa yang tidak mempunyai handphone ataupun siswa yang kewalahan jika belajar di rumah. Yang kewalahan maksudnya di sini adalah orang tuanya, karena tidak semua orang tua itu bisa memahami dan juga mengerti perkembangan pelajaran dari putra-putrinya. Banyak juga wali murid yang sangat kesusahan dan mengeluh kepada pengajar bahwa gini loh Bu, saya tidak bisa mengajari anak saya kesusahan, saya sedang repot lah, saya sedang bekerja ataupun mempunyai kesibukan lainnya, sehingga para orang tua pun sangat mengeluhkan karena keadaan ini. Dari pihak pendidik pun juga memahami situasi ini, maka dari itu adanya relawan mengajar ini sangatlah membantu para orang tua yang tidak bisa menangani putra-putrinya secara efektif dan maksimal di rumah. Walaupun seperti itu, adanya relawan mengajar di rumah ini juga sedikit efektif karena jangkauannya tidak bisa meluas. Untuk saya sendiri juga tidak bisa meluas, hanya beberapa orang saja. Untuk saya pribadi, sasaran siswa yang saya bantu hanya dalam taraf sekitar 1 RT saja untuk lingkungan rumah saya, karena pandemi juga, jadi hanya di lingkungan rumah saja seperti 1 RT. Untuk anaknya pun tidak lebih dari 20 anak, hanya 7 sampai 13 anak. Itu pun untuk mengajarnya juga dibagi untuk harinya. Jadi saya di sini juga menekankan untuk menerapkan kepada siswa yang tidak mempunyai handphone, terutama untuk membantu supaya mereka tidak tertinggal jauh oleh teman-temannya yang bisa mengikuti pelajaran dari sekolah melalui handphone. Dan sasaran ini pun juga sangat membantu para siswa dan juga orang tua, membantu pendidik untuk lebih membimbing putra-putrinya yang tidak mempunyai handphone di rumah ataupun orang tuanya yang kewalahan membantu putrinya untuk menyelesaikan tugas dari sekolah. Karena saya seorang pengajar PAUD dan TK, jadi untuk materinya pun sangat sederhana ya. Misalnya melatih untuk membaca, dan juga kalau di sekolah saya juga ada rutin untuk mengaji Iqra kalau di sekolah saya, di lembaga saya. Setelah itu juga mengulas kebiasaan yang
dilakukan di sekolah seperti melantunkan Asmaul Husna, lalu membaca hadis, menghafalkan alif bata, menghafalkan A, B, C dan seterusnya, dan juga bersolawat. Nah, itu juga saya terapkan ketika mengajar di rumah. Setelah itu saya juga hanya 3 orang saja dari SD, dari tingkatan SD. Jadi dari tingkatan SD saya hanya mengulas untuk matematika penjumlahan saja, karena dari penjumlahan itu agak lupa, jadi hanya mengulas tentang penjumlahan saja. Lalu di pelajaran sejarah pun juga mengulas lagi, dan juga pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu juga hanya mengulas sedikit-sedikit karena kurangnya fokus belajar, jadi siswa yang dari SD itu juga agak lupa. Walaupun begitu, untuk siswa dari PAUD dan TK pun juga rada sedikit agak lupa ya, karena pembelajarannya pun tidak setiap hari. Jadi adanya relawan mengajar ini bisa membantu mereka untuk tidak melupakan pelajarannya atau mengulas lagi pelajarannya, serta untuk mengingat-ingat lagi pelajarannya. Materinya pun juga sama diberikan ketika di sekolah, jadi memakai bukunya pun juga buku dari sekolah. Untuk PAUD dan TK, untuk PAUD dan TK pun juga ada kegiatan seperti membuat pesawat dari botol, ataupun membuat kolase, mewarnai gambar, dan lain sebagainya. Menulis pun juga diberlakukan di lembaga saya ketika mengajar di rumah masing-masing. Jadi para pengajar mendatangi rumah-rumah siswa yang membutuhkan bimbingan di rumah, dan membagi para pengajar ke titik satu ya, dan ke titik lainnya. Untuk metode yang saya gunakan untuk siswa SD, saya menggunakan metode diskusi. Jadi ketika mereka mendapatkan tugas dari sekolah, saya mengajak mereka berdiskusi tentang tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru di sekolah. Saya mengajak bagaimana sih cara memecahkan soal-soal ini, bagaimana mengetahui pemecahan dan langkah-langkah untuk memecahkan masalah ini. Jadi untuk siswa SD sendiri saya biasakan untuk menggunakan metode diskusi. Karena apa? Diskusi sendiri sangat berpengaruh untuk memancing kecerdasan anak. Dari diskusi sendiri anak juga bisa berpikir, tidak hanya mengikuti perkataan dari seorang pengajar saja, tetapi mereka juga ikut berpikir bagaimana untuk menyelesaikan suatu persoalan atau suatu soal tugas. Nah, untuk metode siswa PAUD dan TK sendiri saya menggunakan metode keterampilan. Jadi saya mengajak mereka untuk membuat suatu keterampilan tangan, misalnya membuat mainan sendiri seperti membuat pesawat, membuat pistol, membuat pesawat dari botol bekas, membuat pistol dari pelepah pisang, dan lain sebagainya. Kondisi sebelum dan sesudah pengajaran ini, sebelumnya anak-anak karena sudah agak lama ya libur panjang, jadi sudah agak lupa dengan pelajaran-pelajarannya. Banyak sekali yang mungkin lupa dengan pelajarannya. Sebelumnya sangat disayangkan jika
keadaan ini diperpanjang. Maka dari itu, sebelum adanya relawan mengajar dari rumah ini, anak-anak memang sangat sudah melupakan atau tidak bisa atau sulit dalam mengingat pelajaran-pelajaran mereka. Nah, namun setelah adanya kegiatan ini, relawan mengajar dari rumah, karena mereka diingatkan kembali, dibimbing kembali, maka dari itu lama-kelamaan mereka pun juga bisa mengingat-ingat dan juga bisa kembali memahami dan paling tidak bisa menguasai materi yang telah diajarkan di sekolah sebelum adanya libur panjang pandemi